Yo, Cinecrip balik lagi sama gue Rashid Hari yang ya bagian horor lagi ini. Saya nggak habis-habis, tapi at least ini kayaknya horor yang mendingan ya daripada itu jatahnya Arya. Itu kayaknya horor yang lebih what the fuck dan mind blowing. Ini gue dapet yang lebih bisa lebih bisa diterima lah sepertinya. Walaupun jujur pada saat pertama kali gue denger soal film ini, pertama kali lihat posternya, pertama kali baca judulnya, gue ya cenderung skeptis lah, mikirnya kayak alah satu lagi horor Indonesia yang gitu aja, gitu lagi temanya. Dan gue yakin banyak dari lo juga punya asumsi yang sama ya soal film ini, yaitu ada Kampung Jabang Mayit yang udah tayang di bioskop dari hari Kamis kemarin. Seperti biasa ya, film Indonesia. Judulnya emang tidak terlalu menggoda ya, tapi gue mulai lumayan tertarik tuh pas nonton trailernya. Bukan apa-apa, tapi gue lihat trailernya tuh nggak ada adegan malam. Ini kayaknya horor terang-terang nih. Jarang nih di Indonesia ada horor tuh penampakannya hantunya nongol pas terang. Dan begitu gue cari-cari soal yang bikin, ternyata ini yang nulis adalah Wicaksono Wisnulogowo. Pasti banyak juga kan yang nggak expect kalau Kampung Jabang Mayit ini yang nulis dia, gue yakin. Tapi ternyata yang nulis adalah orang di balik film Turah yang rilis udah hampir 10 tahun yang lalu ya, rilis tahun 2016 itu. Dan sampai sekarang buat gue Turah adalah salah satu film Indonesia paling bagus lah dalam satu dekade terakhir. Cuman sayang nggak bisa ditonton di mana-mana ya. Dulu seingat gue tuh sempet ada di View, terus bioskop online juga kayaknya sempet ada. Cuman habis itu hilang, nggak tahu sekarang ada di mana. Kalau misalkan lu nemu screening atau apapun pemutaran Turah, silakan ditonton. Nah, si Kampung Jabang Mayit ini yang nulis sama kayak sutradaranya Turah, Wicaksono Wisnulogowo. Itu yang bikin gue tertarik. Nah, ini kayak gimana bapak ini bikin horor. Dan BTW ini adaptasi thread viral ya. Ini horor yang ngikutin tren mengadaptasi thread Twitter. Gue sendiri nggak tahu threadnya yang mana. Gue bukan pembaca thread horor, bukan penyuka hal-hal seperti itu. Tapi ini dari thread bikinannya Queer Typing. Sempat viral juga waktu itu. Dan mungkin di sini ada yang sempat baca, silakan. Kalau mau membahas soal threadnya gitu di komen silakan. Jadi kan kayak gue wajar ya berasumsi negatif soal film ini. Judulnya begitu, terus adaptasi thread viral juga. Berapa banyak horor adaptasi hal-hal viral di Indonesia yang hasilnya bagus kan nggak banyak. Tapi begitu gue ngeliat ada Wicaksono Wisnulogowo, gue tonton. Dan ternyata ceritanya tuh garis besarnya ya secara esensi masih mirip-mirip sama Turah sih. Masih sama-sama soal desa yang kecil banget, yang jumlah penduduknya itu bisa dihitung jari. Kalau di Turah itu seingat gue ya, correct me if I'm wrong, settingnya itu kampung yang isinya cuman 10 keluarga seingat gue ya. Dan di sini juga sama nih, desa yang kecil banget dan jumlah penduduknya sangat sedikit. Bahkan kalau mau dihitung nggak nyampe 10 orang kalau di sini, dikit banget. Dan sama-sama desa yang miskin. Cuman bedanya kalau di Turah ya itu kemiskinan struktural. Kalau yang di sini kemiskinan karena ada hal mistis, ada campur tangan mistis lah pokoknya, hal-hal gaib. Yang menariknya hal gaib itu nongolnya nggak di malam hari, tapi di siang-siang. Jadi ya wajar kalau akan banyak yang menyebut, termasuk gue udah tahu judul atau teks thumbnail untuk video ini adalah Midsommar dengan kearifan lokal. Ini ngingetin banget ke Midsommar ya, sama-sama folk horror, sama-sama punya latar desa misterius yang kemudian kayak nggak pernah jadi malam. Walaupun kalau di Midsommar emang iya ya, kalau di sini desa yang namanya desa Rangkaspuna ini nggak diceritain tidak pernah malam, tapi kita nggak pernah melihat setting malam aja. Tapi kurang lebih sama lah. Dan gue yakin memang ini terinspirasi dari Midsommar, termasuk nanti ada adegan karakter utama ceweknya itu ngelakuin ritual terus pakai hiasan kepala gitu. Kalau Midsommar bunga-bunga, kalau di sini ya sesuatu yang sangat-sangat Indonesia lah. Nah, tadi udah gue sempat mention ya nama desanya, desa Rangkaspuna. Nah, itu adalah desa yang menurut film ini di cerita fiktif ya, bukan cerita beneran. Menurut film ini jadi tempat pembuangan mayat korban tragedi tahun 65. Dan konon karena sering dijadiin tempat buang mayat itu, desanya jadi terkutuk, jadi miskin. Nah, nanti pokoknya si karakter utama bakal ngelakuin perjalanan ke desa terkutuk itu. Dan karakter utamanya di sini adalah Weda, seorang fotomodel yang karirnya tuh lagi melambung, bahkan udah nerima tawaran buat main di film perdananya. Cuman ada satu masalah, Weda lagi hamil dari hasil hubungan diam-diam dia sama fotografer yang namanya Bagas. Dan karena nggak pengen merusak karir si cewek, Bagas itu ngajak Weda buat menggugurkan kandungannya. Bukan di dokter, bukan
bukan di mantri, bukan di dukun perkotaan, tapi di kampung halamannya si Bagas itu. Ya apalagi kalau bukan Desa Rangkaspuna. Kenapa harus di Desa Rangkaspuna? Karena konon di sana emang pusatnya aborsi. Jadi kurang lebih mitologinya gini lah. Kan tadi gue bilang ya desanya tuh miskin, hancur karena jadiin tempat pembuangan mayat tahun 65. Pelan-pelan nih mulai beranjak dari kemiskinan. Dan itu berkat jasa dari Nyi Itoh yang diperanin Atika Hasiholan. Ya ini dukun yang bisa melakukan ritual semacam pesugihan dengan cara menumbalkan jabang bayi. Makanya orang-orang pada aborsi di sana. Jabang bayinya dipakai untuk tumbal, untuk pengorbanan. Ya intinya warganya itu mengharapkan berkah lah. Berkah tapi dari hasil mengorbankan nyawa manusia. Itu kayak apa bedanya lu sama para penguasa yang ngebuang mayat di desa lu? Kan mereka juga sama tuh tahun 65 tuh. Di film ini ya gue ngomongin hal yang di film ini. Mereka ngebuang mayat, mengorbankan manusia untuk mencari berkah, untuk berkuasa dan segala macam. Ya sama aja pada akhirnya. Biar kampungnya itu lebih makmur, dapat berkah, akhirnya mereka mengorbankan jabang bayi. BTW gue belum ngomong ya, ini ceritanya tuh ngambil setting tahun 1989, 80-an lah. Cuman kayak dari pengamatan sekilas gue tuh nggak ada satupun karakternya yang berbicara seperti orang pada masa itu. Ada sih usaha ke sana. Lu akan ngelihat beberapa karakternya itu ngomong kayak berusaha dibikin lebih formal ala-ala film-film 80s ya. Tapi overall sih gue masih ngedengernya aduh ini cara ngomong yang modern banget. Ya nggak yang terlalu Jakarta zaman sekarang tapi masih kerasanya aduh modern banget. Apalagi pas itu tuh Weda sama si Bagas itu bertengkar di awal film. Mereka kan bertengkar karena si Weda tuh sebenarnya ragu. Ini kandunganku mau aku aborsi apa enggak? Sedangkan si Bagas tuh kekeh ngomong aborsi aja sayang. Kan ini demi karir kamu. Nah, terus sempat berantem tuh. Nah, itu berantemnya pakai dialog yang sangat-sangat cheesy ya kayak sinetron zaman sekarang denger dialognya. Ya tapi intinya di situ mereka berantem lah. Berantem yang semakin lama tuh semakin kerasa kayak si Bagas berusaha memanipulasi si Weda. Ngakunya sih dia bukannya nggak mau tanggung jawab, tapi karena mikirin karir dari si Weda ini lagi naik, ya udah jangan dirusak dengan skandal kita, ngomongnya gitu. Tapi semakin kesini semakin kedengeran kayak manipulasi. Ya mirip kayak itu sih sebenarnya Midsommar ya. Danny di Midsommar kan seiring waktu mulai sadar kalau dia ada di hubungan yang toksik. Di sini Weda juga sama. Setelah ngelaluin perjalanan penuh teror di Desa Rangkaspuna, dia sadar kalau hubungan gua nih toksik sebenarnya. Nah, cuman ngomongin teror nih ya. Gua appreciate dengan pemakaian latar siang harinya. Nggak kayak banyak film horor kita yang diplototin tetap nggak jelas ini ada apa karena saking gelapnya layar. Ini semua terang. Cuman ya trik jump scare-nya gue ngeliat masih generik banget. Ya masih kayak yang biasa kita lihat lah. Bikin penonton kaget lewat penampakan yang ya lumayan berisik walaupun nggak yang sampai bikin kuping gue mau pecah sih. Tapi triknya masih standar. Cuman untungnya kuantitasnya nggak terlalu banyak. Nggak yang 5 menit sekali ada penampakan. Penampakannya jarang tapi pas nongol ya udah gitu aja lah. Itu gue agak sayangkan sih karena kayak wah lu berpotensi bikin sesuatu yang beda di sini. Settingnya udah siang nih, tapi begitu muncul penampakan gitu lagi. Cuman ada satu momen yang buat gue lumayan menonjol dan ini adalah teror yang gue paling suka di film ini. Pokoknya adalah nanti scene Weda itu diganggu sama hantu yang meniru bocah warlock namanya itu Guna. Dia ini anaknya Rini yang jadi tangan kanannya nih Itoh. Nah itu ada pokoknya nanti Weda melihat hantu yang menyerupai si bocah lah. Dan gue suka adegan itu. Nggak ada penampakan wajah serem, nggak ada sound effect berisik, nggak ada editing murahan yang kayak berusaha bikin penonton kaget dengan cara yang tidak elegan gitu. Nggak ada semua itu. Cuman trik simple dengan suasana yang sunyi. Itu bagus soalnya awalnya kita penonton itu dibikin buat nggak curiga kalau akan ada sesuatu yang serem di situ. Kayak udah oh si Weda mainan sama bocah gitu. Dan baru kerasa serem pas akhirnya di reveal kalau ternyata ada anomali di sini. Dan tanpa harus mengiring penontonnya untuk ngerasa ini serem pakai musik misalkan duar gitu, nggak harus, cukup dengan ya kamera movement sederhana lah, trik yang simple banget. Buat gue directing si sutradaranya Wisnu Surya Pratama yang sebelumnya itu bikin Pasar Setan ya, paling bagus di adegan itu. Ya singkat cerita pokoknya nanti si Weda harus ngelakuin ritual lah buat aborsi. Jadi aborsinya bukan kayak aborsi medis yang ya udah gitu aja, tapi harus ada ritualnya. Dan setting ritualnya itu di sebuah patung gede
yang bentuknya kayak orang ngangkang. Itu anjing banget pokoknya lah. Gue suka karena niat juga nih bikin setting begini nih. Bagus tuh, ukurannya gede, patungnya bentuknya kayak orang ngangkang, yang konon tuh adalah simbol untuk siklus kelahiran dan kematian. Nah, di situ ritualnya. Gue suka sih pada saat ritual itu dijalanin. Atmosferik lah, terutama karena acting dua orang. Satu, Atika Hasiolan yang meranin Itoh, kerasa banget lah bedanya level dia sama acting pemain-pemain yang lain tuh, intimidatif, berkarakter. Sama si Yudi Ahmad Tajudin yang meranin Kijaka, dia itu semacam tangan kanannya Itoh lah, yang pada saat ritual tuh nabuh ini siapa perkusi drum gitu sambil pakai topeng babi dari neraka gitu. Nah, dua orang itu yang paling berjasa munculin atmosfer serem pada saat ritualnya. Sama satu lagi buat gua hal positif di film ini, durasinya kan pendek ya, cuman 92 menit, dan alurnya emang to the point. Yang gue kadang pusing nih kalau nonton horor lokal ya, alurnya terlalu kemana-mana. Ceritanya soal A, nanti ada subplot soal Z, jauh banget pokoknya nanti lompatnya. Nah di sini nggak, udah alurnya soal ritual si Weda di desa Rangkaspuna, ya udah itu yang kita dapat. Singkat, padat, jelas, straight to the point. Nggak ada subplot yang nggak perlu terus harus dipaksa masuk tuh, semua nggak ada. Dan skalanya kecil, bener-bener cuman di satu desa yang itu juga hitungannya desa kecil, warganya dikit, yang akhirnya bikin ceritanya itu kerasa fokus dan munculin kesan atmosferik karena cuman di satu desa yang miskin, yang hancur, yang udah kayak nggak layak huni lah. Itu ngebuktiin kalau nggak semua horor Indonesia yang ngadaptasi produk viral apapun itu, mau itu podcast, mau itu video YouTube, mau itu thread, TikTok, whatever, itu nggak harus presentasinya bombastis. Simple, kecil kayak gini asal digarap dengan oke itu udah cukup. Oke, kalau skor buat Kampung Jabang Mayit ya gue kasih 6 dari 10 lah. Ini decent. Gue cuman menyayangkan tadi aja caranya nakut-nakutin itu masih sangat klise, sangat generik, jump scare yang ya udah sering kita lihat jutaan kali di horor Indonesia yang lain. Coba kalau misalkan itu diolah lagi, dimodifikasi jadi sesuatu yang mungkin lebih kreatif atau mungkin lebih nggak berisik, nggak yang sebatas ngagetin dengan jump scare, makin bagus ini film. Kalau menurut lo gimana, silakan bagiin opini lo soal Kampung Jabang Mayit di kolom komentar, dan isi juga reviewnya di skorefilm.com, masukin skor dan pembahasan kalian di sana. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.